Pace bene, para culprit. Saya teringat pada satu komentar di Mea Culpa yang berbicara tentang peran pastor dalam perayaan Ekaristi. Saya cari-cari komentar itu susah saya temukan, tapi isinya begini. Pastor sekarang lebih menunjukkan dirinya sebagai pusat dari perayaan. Pastor ingin menjadi pusat perayaannya dengan duduk di depan, menjadi pusat perhatian, menghadap umat supaya diperhatikan. Dan berbagai kalimat yang kesan saya sangat pesimis tentang peran imam di dalam perayaan Ekaristi. Baik, saya mau membawakan satu pemikiran yang disajikan dalam pedoman umum Missale Romawi. Tetapi sebelumnya saya mau mengatakan juga bahwa mengapa pernyataan itu muncul. Saya pikir karena pemahaman bersama belum sampai. Oke? Gereja sudah memberikan keterangannya mengapa imam dalam ritus Romawi sekarang menghadap kepada umat. Apa peran imam dalam perayaan Ekaristi? Itu yang mau kita bahas sedikit secara sederhana. Dan harus dikatakan imam hadir untuk menunjukkan Kristus dalam perayaan itu. Pastor kita itu sangat terbatas, apalagi kalau kita ingat kelakuannya di luar perayaan Ekaristi, mungkin ada yang membuat kita tersinggung. Tetapi tidak kita harapkan, tetapi dia sedang memimpin perayaan Ekaristi. Apa yang mau saya lihat dalam perayaan ini? Pastor tidak punya banyak kesempatan untuk mengimprovisasi, menunjukkan keahliannya untuk berimprovisasi dalam perayaan Ekaristi. Katakanlah pastor ini sangat memukau dalam mengucapkan kata-kata, merangkai kata dalam bahasa ini, bahasa itu. Dia tidak punya waktu, tidak punya ruang untuk menunjukkan, untuk flexing, untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan umat dalam perayaan Ekaristi. Mulai dari sapaan pembuka, mulai dari jalan dalam perarakan masuk, sapaan, ritus pembuka, ritus tobat, doa pembuka, lalu mendengarkan sabda dan seterusnya. Tidak ada improvisasi di sana. Ada rumusan dalam perayaan itu yang sudah dibentuk. Bahwa sekali lagi, penilaian pribadi kita berkata bahwa pastor ini cara pembawaannya kurang menarik, terlalu arogan, atau tidak bersahabat wajahnya, membuat mengantuk dan lain-lain. Soal rasa kita tidak bisa berdebat, oke? Tetapi apa yang dia sampaikan itu ditulis dalam pedoman, dalam tata perayaan Ekaristi. Dalam misa atau perjamuan malam Tuhan, umat Allah dihimpun di bawah pimpinan imam yang bertindak selaku pribadi Kristus. Bukan pekerjaan gampang. Supaya bisa melihat imam sebagai pribadi Kristus, dibutuhkan kerjasama dua pihak. Begitu ya. Imamnya juga berusaha dari dirinya mengemban tugas sebagai pribadi Kristus. Umat juga melihat dengan mata rohaninya bahwa pastorku yang banyak kali kurangnya inilah yang menunjukkan pribadi Kristus dalam perayaan ini. Dibutuhkan usaha ekstra. Semogalah tidak begitu berat usaha ini untuk bisa menemukan pribadi Kristus dalam diri imam ketika perayaan Ekaristi sedang berlangsung. Faktanya ada yang kesulitan sehingga memilih untuk bergereja di gereja lain. Karena di sana pastornya lebih berwibawa ya. Penampilannya lebih mengundang kita untuk terlibat dalam perayaan Ekaristi. Tutur katanya berwibawa, suaranya lantang dan seterusnya. Ada hal-hal faktor-faktor lain yang mendukung. Tidak dikatakan itu salah dalam arti bahwa kita juga membutuhkan aspek lain di luar hal-hal sakramental untuk mendukung kita menghayati perayaan Ekaristi. Jelas kita ingin suara yang lantang,
Kita ingin penampilan yang benar-benar mengajak kita untuk khusyuk dalam perayaan. Nah, maka itu tadi dibutuhkan dari kedua sisi untuk menemukan pribadi Kristus dalam perayaan Ekaristi secara aktual. Kita semua umat beriman dihimpun untuk mengenang Tuhan atau merayakan kurban Ekaristi. Mengenai himpunan umat seperti itulah janji Kristus pertama-tama berlaku, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam perkumpulan itulah kita menemukan secara nyata Kristus itu. Hadir, datang, saya datang, 2-3 orang kami berkumpul, kami menemukan kehadiran Kristus. Nah, dalam hal inilah saya pribadi, dan harus dikatakan ini bukan pilihan utama gereja. Misa online itu bukan opsi yang dipilih dalam keadaan normal. Kemarin-kemarin itu malapetaka sedang kita alami. Pandemia yang kita tidak harapkan kedatangannya, yang kita takut. Tidak saya katakan berlebihan, tetapi ketakutan kita karena keasingan dari virus itu. Maka sangat wajar bahwa macam-macam reaksi. Sedemikian takut untuk menyentuh ini dan itu pun kita takut. Maka misa online, minus malum. Ini tidak bagus, tetapi ini yang terbaik dalam situasi pandemi. Nah, dalam situasi normal, hadirlah 2-3 orang berkumpul, di situ ada aku. Sebab di dalam perayaan misa kurban salib dilestarikan. Di situ Kristus benar-benar hadir, baik dalam jemaat yang berhimpun dalam namanya, dalam pribadi pelayan ibadat, dan dalam sabdanya, maupun secara hakiki dan lestari dalam rupa roti dan anggur ekaristis. Secara lestari, diteruskan dari waktu ke waktu. Jadi misa terdiri atas 2 bagian, liturgi sabda, liturgi ekaristi. Kita tahu itu, ritus pembuka, sampai nanti 2 pembuka, lalu kita duduk, bacaan, masuk liturgi sabda. Lalu sampai nanti setelah 2 umat, kita masuk ke liturgi ekaristi, dimulai dari ritus persembahan itu. Masuk ke liturgi ekaristi, baru nanti ditutup dengan 2 komuni, lalu ritus penutup masuk. Jadi liturgi sabda, liturgi ekaristi itu bagian pokok. Keduanya berhubungan begitu erat satu sama lain, sehingga merupakan suatu tindak ibadat. Sebab dalam misa, sabda Allah dihidangkan untuk menjadi pengajaran bagi orang-orang beriman. Dan tubuh Kristus dihidangkan untuk menjadi makanan bagi mereka. Lengkap. Di samping itu ada ritus pembuka dan ritus penutup. Itu dia bagian bagan dari ekaristi kita dengan imam sebagai pemimpinnya selaku tanda kehadiran pribadi Kristus. Pace e bene.